Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Halo Sobat Explore, setelah tadi kita dimanjakan sama keindahan air terjun Haratai, sekarang kita lanjut lagi ke aktivitas yang gak kalah seru. Kita mau main bambu rafting, yeay! Kira-kira seseru apa sih pengalaman bambu rafting di Loksado ini? Dan seasik apa naik rakit bambu nyusurin sungai Amandit? Yuk ikutin terus video kita kali ini sampai habis. Dan yang pasti jangan di skip iklannya ya, biar kita bisa terus explore makin jauh ke seluruh Nusantara. Nah, buat sobat explore yang pengen juga ngerasain serunya bambu rafting, tenang, kalian bisa pesan dari manapun kalian menginap. Dan tanpa harus menginap pun masih bisa kok, aman. Untuk harganya sendiri sekitar Rp300.000 sekali jalan. Idealnya untuk 3-4 orang biar tetap nyaman dan aman selama di perjalanan. Lalu ada tambahan biaya juga nih guys. Sewa life jacket sekitar Rp10.000 per orang. Dan akomodasi balik ke titik awal kita start tadi sekitar Rp25.000 per orang. Soalnya jarak yang kita tempuh itu jauh banget. Kurang lebih 1,5 sampai 2 jam perjalanan menyusuri indahnya Sungai Amandit. Nah, sebenarnya untuk menyusuri Sungai Amandit ini nggak cuma bisa pakai bambu rafting aja, tapi juga bisa pakai river tubing yang pakai ban dalam itu tuh loh. Nah, itu cocok banget buat kalian yang suka tantangan ekstrim. Tapi kalau kita kali ini pilih yang santai-santai aja lah sambil menikmati pemandangan. Soalnya ada Syauki juga nih. Jadi pilih yang aman dulu aja lah. Sekarang kita mulai menyusuri Sungai Amandit dari Mountain Meratus Resort. Walaupun hujan pelan-pelan mulai turun, tapi ya tetap gas lah. Dengan harapan hujannya reda di tengah jalan. Jadi kita bisa makin menikmati pemandangan sungai dan hutan yang gak akan kelihatan kalau kita cuma lewat jalan darat. Sobat Explore, di sini ada yang belum pernah main bambu rafting di Loksado? Masa sih belum? Kayaknya sih banyak yang udah pernah ya. Tapi buat yang belum pernah sama sekali, ini wajib banget masuk bucket list kalau kalian main ke Loksado ya. Nah, sekarang kita udah mulai turun pelan-pelan mengikuti arus Sungai Amandit. Di kanan kiri kita bisa lihat yang ya itu tebing-tebing dan perbukitan hijau, pohon-pohon rindang yang kadang kayak bikin lorong alami di atas sungai. Sesekali ketemu warga lokal yang lagi mandi atau nyebrang sungai. Ramah-ramah banget. Arus sungainya juga seru. Kadang tenang, kadang ada sedikit jeram kecil yang bikin deg-degan. Ya deg-degannya dikit lah, tapi tetap aman selama kita pakai life jacket dan ikuti arahan pemandu. Suara gemericik air, bambu yang saling bergesekan, plus suara hutan bener-bener bikin suasananya beda banget. Jadi buat sobat explore yang lagi nyusun rencana liburan, jangan cuma disimpan di wishlist aja ya. Kalau ke Loksado, sempetin waktu buat coba bambu rafting ini. Rasain sendiri sensasinya nyusur Sungai Amandit bareng alam Kalimantan Selatan. Bambu rafting adalah salah satu cara terbaik buat menikmati indahnya alam pegunungan Meratus dari sudut pandang yang berbeda. Pelan-pelan kita nyusurin Sungai Amandit, ditemani suara gemericik air yang ngalir ngebentur batu-batu sungai. Di kiri kanan hutan masih hijau lebat,
Kadang kita lewat di bawah pepohonan yang rindang banget. Rasanya kayak masuk ke lorong alam. Sesekali rakit kita melewati arus yang agak deras, bikin rakitnya goyang-goyang dikit. Cukup buat bikin jantung deg-degan. Tetapi tetap aman karena ada pemandu yang sudah berpengalaman di depan. Mereka ini biasanya warga lokal yang dari kecil sudah akrab sama Sungai Amandit. Jadi soal baca arus sungai mereka pasti jagonya. Yang bikin bambu rafting di Lok Sado ini beda adalah suasananya. Bukan cuma soal adrenalinnya, tapi juga ketenangan yang kita dapat. Udara masih seger banget, jauh dari polusi kota. Pemandangannya kombinasi antara sungai, batu-batu besar, pepohonan, dan perkampungan Dayak yang kadang kelihatan di kejauhan. Di beberapa titik, kita juga bisa lihat jembatan gantung sederhana yang dipakai warga untuk menyeberang. Dan kalau beruntung, kita bakal ketemu anak-anak yang dadahin dari pinggir sungai. Serasa diajak jadi bagian dari kehidupan di sini. Bambu rafting di Lok Sado ini bukan cuma soal naik rakit bambu, tapi juga pengalaman menikmati kearifan lokal, alam yang masih asli, dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dekat dengan sungai. Makanya kalau sobat explore main ke Kalimantan Selatan, minimal sekali seumur hidup harus coba bambu rafting di Lok Sado ini. Yuk kita lanjut nikmati perjalanan di atas Sungai Amandit. Jangan lupa sambil disimak terus videonya ya, biar sobat explore bisa ngerasain vibes-nya dari rumah. Wih. Oh. Mantap. Nah, menurut informasi dari Google yang saya dapat, UNESCO bahkan menyebut bambu rafting di Lok Sado ini sebagai tradisi yang menjadi bagian dari Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Artinya, apa yang lagi kita naikin sekarang ini bukan cuma sekedar rakit bambu buat wisata, tapi juga bagian dari warisan budaya leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dari cara mereka menyusun bambu, mengikatnya, sampai teknik mengendalikan rakit di arus sungai. Semua itu lahir dari pengalaman panjang masyarakat lokal yang sudah hidup berdampingan dengan Sungai Amandit dari generasi ke generasi. Jadi waktu sobat explore ikut bambu rafting di Lok Sado, sebenarnya bukan cuma jalan-jalan dan seru-seruan aja, tapi juga ikut menghargai karya, kearifan, dan tradisi masyarakat adat di sini. Dan secara nggak langsung ikut berkontribusi dalam menjaga supaya tradisi ini tetap hidup. Makanya penting banget buat kita semua untuk tetap menjaga kebersihan sungai, nggak buang sampah sembarangan, menghormati adat dan aturan lokal. Biar bambu rafting di Lok Sado ini bukan cuma jadi atraksi wisata sesaat, tapi tetap bisa dinikmati anak cucu kita nanti sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang mendunia. Yuk kita lanjut nikmati perjalanan rakitnya. Sambil bayangin kalau rakit bambu ini bisa ngomong, mungkin dia sudah menyimpan ribuan cerita dari masa ke masa. Melihat keahlian beliau memainkan bambu buat menjaga rakitnya tetap seimbang, wih salut banget, serius. Dari atas rakit kelihatannya santai aja, tapi aslinya nggak semudah itu Armando. Dengan satu batang bambu panjang di tangan, beliau harus nentuin arah rakit, nahan laju waktu ketemu batu besar, ngatur keseimbangan biar kita yang di atas rakit tetap aman dan gak basah kuyup kecebur.
Setiap kali rakitnya mendekat ke batu atau arus agak deras, gerakan beliau kelihatannya tenang tapi tegas. Tinggal dorong, tahan, hop, atau belokin dikit dan rakit langsung nurut. Di situ kerasa banget pengalaman dan jam terbangnya. Kita yang cuma duduk manis di atas rakit tinggal nikmatin pemandangan, padahal di depan ada kapten yang lagi kerja keras baca arus sungai. Perjalanan masih lanjut dan makin ke depan pemandangannya juga makin keren. Yuk terus ikutin perjalanan kita di Sungai Amandit. Iya. Wah, iya. Untuk posisi air sekarang masih di batas wajar lah ya. Nggak pasang tapi juga nggak terlalu surut. Jadi arusnya pas, masih aman dan nyaman buat kita nikmatin perjalanan. Kata kaptennya tadi, kalau air lagi pasang, bambu rafting di sini bakal jauh lebih seru lagi. Arusnya bisa lebih kencang karena debit air yang turun juga lebih besar. Jadi sensasi goyang-goyangnya itu yang bikin adrenalin makin kerasa. Tapi untuk sekarang kita dapat versi yang lebih kalem, cocok banget buat santai sambil nikmatin suasana. Dan sekarang saatnya kita diam sebentar, tarik napas dalam-dalam dan benar-benar menikmati pemandangan. Lihat deh, pepohonan hijau yang berjajar di kiri kanan sungai, kontur bukit dan tebing yang bikin view-nya dramatis banget. Suara air yang ngalir pelan bercampur suara serangga dan burung dari dalam hutan. Momen-momen kayak gini yang bikin kita sadar kalau Indonesia itu sekeren itu. Dan Loksado adalah salah satu buktinya. Yuk Sobat Explore, nikmatin dulu vibes-nya. Di depan kita ini kelihatan ada bukit yang sudah dibuka untuk dijadikan lahan bercocok tanam. Disitulah warga setempat berkebun, bahkan ada juga yang menanam padi di lereng-lereng bukit. Seru ya, lihat bagaimana mereka benar-benar memanfaatkan kontur pegunungan untuk tetap bisa hidup dari alam. Nah, FYI nih, di sini ada yang namanya beras gunung ya kalau nggak salah. Katanya sih kalau sudah dimasak jadi nasi rasanya enak banget. Aromanya wangi, teksturnya khas, nggak sama kayak beras-beras biasa yang kita temuin di kota. Untuk harganya sendiri juga lumayan, sekitar Rp20.000 per liternya. Tapi sebanding sama rasa dan effort yang dibutuhkan buat nanamnya di daerah pegunungan seperti ini. Jadi kalau Sobat Explore main ke Loksado terus ada kesempatan nyobain nasi dari beras gunung sini, wajib banget dicoba.
Sambil rakitnya jalan pelan, kita bisa lihat perpaduan antara alam yang hijau dan aktivitas pertanian warga lokal. Di satu sisi ada hutan dan sungai, di sisi lain ada sawah dan kebun di lereng bukit. Kayak lihat dua dunia yang nyatu dalam satu pemandangan. Indah banget. Mantap. Ih, mantap. Ups. Di tengah keseruan kita nyusur arus Sungai Amandit ini, ternyata ada juga rest area buat kalian yang pengen istirahat, makan atau minum dulu. Enak banget sebenarnya buat nge-chill sebentar sambil lihat pemandangan sungai. Tapi sayangnya sekarang lagi tutup. Kata kaptennya tadi, tempat ini biasanya baru buka kalau weekend atau pas hari libur besar, saat pengunjung lagi rame-ramenya. Jadi kalau sobat explore mainnya pas hari biasa, kemungkinan besar rest areanya sepi atau tutup seperti sekarang ini. So, karena rest areanya nggak kebuka, saatnya kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita masih akan terus menyusuri Sungai Amandit, lihat lagi pemandangan bukit, hutan, dan kehidupan warga di sepanjang aliran sungai. Jangan kemana-mana, tetap ikuti keseruan kita di Sungai Amandit ini.
Nah, ini dia Mangala Coffee yang kemarin sempat kita singgahi di video sebelumnya. Cafe yang satu ini benar-benar jadi salah satu cafe paling cozy yang pernah kita sambangi selama eksplorasi. Tuh. Lihat deh Bukit Kantauan yang berdiri megah di depan kita. Dari sini kelihatan banget siluet bukitnya yang tinggi, kokoh, dan hijau. Jadi kayak background alami yang nemenin perjalanan kita di atas bambu rafting. Bukit Kantauan ini jadi salah satu ikon pemandangan di Lok Sado. Dan kalau cuacanya cerah, bentuknya kelihatan jelas banget, cakep parah. Dan inilah akhir dari keseruan kita. Kurang lebih 2 jam menyusuri Sungai Amandit dengan bambu rafting. Perjalanan yang dimulai dari Mountain Meratus Resort ditemani hujan rintik, pemandangan bukit, kebun, sawah, sampai Bukit Kantauan yang megah. Sekarang resmi kita tuntaskan. Kita sudah sampai di titik akhir dan sekarang dijemput oleh kru resort buat balik ke penginapan. Saatnya istirahat, mandi air hangat, dan rehatin badan setelah duduk manis tapi tetap tegang di atas rakit bambu. Terima kasih buat Sobat Explore yang sudah nemenin kita sampai akhir video. Dari Haratai Waterfall sampai bambu rafting di Lok Sado kali ini. Semoga bisa jadi referensi dan juga jadi alasan kenapa kalian harus main ke sini minimal sekali seumur hidup. Jangan lupa like kalau kalian suka video perjalanan seperti ini, komen kira-kira next kita explore kemana lagi, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang kenal Lok Sado, dan tentunya subscribe channel Eksplorasi Archipelago biar nggak ketinggalan episode seru berikutnya. Dan sebelum kita benar-benar selesai, kita mau bilang terima kasih banyak buat Sobat Explore semua yang sudah terus dukung channel ini. Support kalian lewat like, comment, share, and subscribe itu berarti banget buat kita. Bikin kita makin hype dan semangat buat terus jalan lagi, rekam lagi, dan berbagi cerita dari berbagai penjuru Nusantara. Dan ingat, video baru setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan petualangan terbaru kita. Tetaplah menjelajah karena setiap perjalanan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.